Awas hati-hati ya, menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Jadi keadaan manusia ada yang disibukkan oleh setan untuk menghayal, dapat ini, dapat itu, tapi dia sendiri tidak berikhtiar untuk meraihnya. Habis waktunya digunakan untuk hal yang seperti itu. Karena itulah kemudian ketika angan-angan ini didatangkan oleh setan, turun ayat untuk menepis keadaan itu sekaligus memalingkan pada konsep yang benar. Maka dijawab kemudian konsepnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 32 itu. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah menghayalkan sesuatu. Lihat kalimatnya la, ya, yang bermakna nahi, larangan. Jadi larangan itu harus tegas kita hindari, jauhkan. Jadi cara cepatnya kata Quran, begitu ada hayalan dalam benak kita, la, cepat tinggalkan, palingkan. Ini enggak benar. Ya, ada teman lewat dengan sesuatu yang baru, handphone baru, ada otomatis ada pikiran di benak Anda tiba-tiba, saya pengen juga yang begitu. Kemudian mulai membayangkan sesuatu, langsung hilangkan, habis. Ini nggak benar. Itu bukan punya saya, itu punya dia. Tapi Quran tidak berhenti sampai menampilkan persoalan, diberikan solusi dari situ. Kalau cuma menampilkan larangan, tidak dikasih solusi, orang bingung. Lantas saya melakukan apa? Ya? Maka kemudian turun ayatnya. Lanjutkan. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Ya, seorang lelaki akan meraih keutamaan atas apa yang telah dia ikhtiarkan. Demikian perempuan bisa meraih apa yang dia harapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, kalau kamu ingin mendapatkan seperti nikmat yang melekat pada dirinya, ayo berikhtiar seperti dia pun telah berusaha sebelumnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang baik, mungkin dia telah bekerja keras, telah berdoa, bekerja keras. Anda ingin mendapat yang serupa, nggak usah menghayal, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang kesempatan untuk ibadah. Lebih baik mulai persiapkan rencana, ikhtiar untuk meraihnya, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya dengan cita-cita dan harapan serta perencanaan? Dijawab kemudian di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati ya, karena kalimat perencanaan sesuatu dibuka dengan indah dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu pada Allah. Merencanakan sesuatu perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dikategorikan oleh Al-Quran ke dalam bagian sifat takwa. Diawas, hati-hati ya, takwa disebutkan, saya sering katakan, umumnya 115 kali dalam Al-Quran, itu bentuknya beda-beda. Ada yang terkait ibadah ritual seperti sholat, baca Quran, infak, gitu kan? Di Al-Baqarah Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang terkait hubungan dengan makhluk, berkasih sayang, saling membantu, memaafkan orang, bersabar saat dizalimi orang. Itu bagian dari takwa. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi orang yang selalu punya rencana dalam hidupnya, itu bagian dari sifat takwanya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah punya rencana dalam kehidupannya, nggak punya planning nih, nggak jelas. Ya, besok mau ngapain? Ya, jam 7 ada di mana? Jam 9 kerjakan apa? Dia masih bingung untuk memahami itu. Itu menunjukkan kadar takwanya masih rendah. Jadi Quran itu mengarahkan kita pada sesuatu yang efektif, kesuksesan yang terencana sifatnya. Dan dengan perencanaan itu, setengah dari kesuksesan bisa kita raih. Ya, teman-teman, bahkan saat Anda keluar dari masjid ini pun ditanya belum tahu apa yang Anda kerjakan, berarti ada sesuatu yang belum terencana dalam kehidupan kita. Habis ini mau ngapain? Belum tahu, nanti aja deh. Nanti aja. Bukan nanti saja, ya, bukan bagaimana nanti bagaimana, lihat, rencanakan. Dan ketika Anda merencanakan, perhatikan, orang beriman dan bertakwa, rencananya beda dengan orang yang belum beriman dan belum bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.